Solusi gagal bayar pinjol. Kali ini saya akan membahas penyebab solusi DC pinjol terus menagih. Apa saja sih penyebab DC pinjol DC yang terus menerus menagih kalian via WA dan telepon? Tentunya kalian paling jengkel kalau terus menerus dicerewetin, ditagih oleh DC pinjol. Bahkan sehari bisa 2-3 kali, 4 kali, bahkan ada yang lebih bilang bahwa sehari itu bisa sampai dengan puluhan telepon yang tidak sempat diangkat dan puluhan chat juga yang mereka bingung mau balas apa lagi. Kali ini saya akan memberikan informasi sekaligus ilmu buat kalian, yaitu penyebab kenapa DC itu terus menerus menagih kalian. Tentu kalau misalnya kita mau tahu penyebabnya, berarti kita harus tahu dulu riwayat dari awalnya seperti apa. Perlu kalian ketahui bahwa DC pinjol itu ada dua, yaitu DC pinjol internal dan DC eksternal. Kalau kalian menemukan DC yang cerewet dan bawel, itu adalah DC eksternal atau pihak ketiga. Mereka yang pegang data kalian untuk melakukan penagihan. DC eksternal ini kalau kalian mau tahu, mereka pegang data yang sudah dikasih oleh pimpinan agensinya atau manajer agensi, semacam perusahaan gitu ya. Agensi itu mempunyai beberapa DC call kontak yang akan melakukan penagihan kepada para nasabahnya yang menunggak. Misalnya nih, si pihak perusahaan DC ini menerima kurang lebih 100.000 data nasabah. Nah, 100.000 ini akan dibagikan ke beberapa DC dan tentunya mereka harus ditarget untuk menyelesaikan. Contoh targetnya adalah mereka memegang data dengan jumlah tagihan 1 miliar, tapi mereka ditarget oleh perusahaan untuk menyelesaikan sejumlah 300 juta saja, dan yang 300 juta itu harus diselesaikan bagaimanapun caranya. Dari nilai 1 miliar tersebut, dari 300 juta itu dia akan mengklarifikasi ya. Hal ini yang menjadi penyebabnya kalian ditagih terus-menerus oleh para DC pinjol. Solusi agar DC pinjol berhenti meneror nasabah, jadi mereka akan membagi dua cara utamanya dengan dua klarifikasi, yaitu nasabah yang ketika di WA selalu membalas serta merespon, dan yang satu lagi klarifikasinya adalah nasabah yang cuek. Nah, nasabah yang tidak pernah merespon, bahkan nasabah yang suka ngeblokir. Jadi kalau ada tagihan-tagihan itu ya via chat atau telepon, itu kebiasaan sih diblokir ya. Ini duduk perkara masalahnya di sini dibagi dua, antara yang merespon dan yang tidak merespon. Lalu bagaimana sih pola kerja mereka lainnya? Tadi kan saya sudah bagikan dua klarifikasi antara nasabah yang sudah dibagi-bagi. Dua bagian ini oleh si DC-nya dipisahkan, mana nasabah yang mudah dihubungi atau gampang respon, dan mana nasabah yang sudah tidak bisa dihubungi atau biasa sering mengacuhkan gitu ya. Mereka, para DC ini terlebih dahulu akan mengerjakan prioritas utama, yaitu nasabah-nasabah yang bisa dihubungi, yang selalu merespon chat di WhatsApp. Bagian itu sudah masuk green zone atau zona hijau. Jadi istilah collection atau di penagihan adalah green zone. Lalu nasabah-nasabah yang cuek namanya red zone atau zona merah. Mereka, para DC ini mengklarifikasikan seperti ini agar mempermudah dalam pekerjaan. Jadi ketika sudah bisa dihubungi dan membalas chat, kalian DC ini akan mengklarifikasikan dari mana nasabah yang menjanjikan tanggal bayar dan mana nasabah yang tidak menjanjikan tanggal bayar. Nah, yang menjanjikan tanggal bayar itu akan mereka simpan di prioritas utama. Tapi yang hanya membalas chat saja dan bilang, "Bapak Ibu, saya nggak ada dana, mungkin nanti kalau ada dana saya akan bayar." Nah, contoh itu ada di urutan kedua ya. Jadi urutan yang pertama adalah urutan yang ketika nasabah menjanjikan tanggal bayar, lalu nasabah yang merespon chat walaupun tidak ada janji tanggal bayar, itu masuk urutan kedua.
Sisanya urutan ketiga itu nasabah-nasabah yang sama sekali nggak ngerespon ketika di WhatsApp oleh DC dan langsung melakukan aksi memblokir serta mereport. Jadi saran saya ketika kalian mendapatkan spam call atau spam chat via WhatsApp, segera lakukan blokir dan report akun WhatsApp DC yang terus menerus bawel ini ya teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, berbekal pengetahuan juga di grup-grup Facebook. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga mental kalian dikuatkan, dan kalau memang nggak bayar, udah terlanjur gitu ya, lebih baik nggak usah bayar aja gitu. Mari mulai kehidupan dari nol. Nanti kalau ada uang bisa kita bayarkan dengan catatan membayarkan pokoknya saja. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.